supaya kita memiliki sukacita penuh. Amin. Amin. Ya. Jadi kita belajar firman Tuhan bukan supaya kita kudus. Bukan supaya kita bisa menang, bukan supaya kita bisa lepas dari jerat dosa. Bukan hanya itu saja, tetapi yang terutama, kita belajar firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, supaya hidup kita penuh berkemenangan dan sukacita penuh. Amin. Ini yang harus kita mengerti dengan baik. Karena kekudusan, itu bukan karena kita belajar firman Tuhan. Kekudusan itu karena karya Kristus yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Kalau kita belajar firman Tuhan, otomatis kita berjalan di dalam kekudusannya. Tetapi kalau kita bisa kudus, itu sekali-kali bukan karena kita mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan sehingga kita bisa kudus. Tetapi kita bisa kudus itu hanya karena Kristus yang memberikan anugerah bagi kita. Dan bukti bahwa kita telah menerima kekudusannya, kita pasti ingin belajar firman Tuhan, supaya kita dimampukan untuk bisa berjalan di dalam kekudusan. Ini harus dimengerti dulu dengan baik. Demikian juga banyak sekali pengertian-pengertian yang salah tentang Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas diri kita. Karena pengertian pembacaan firman Tuhan itu, kalau kita belajar firman Tuhan kita tidak ngerti, maka akan terjadi satu kesalahpahaman yang berakibat makin belajar kita makin bukan bersuka cita tapi makin sumpek, makin susah, makin stres, makin jadi orang aneh. Ya, hidupnya tidak berkemenangan, tetapi hidupnya makin rasanya ke orang stres terus gitu. Enggak bisa seperti itu. Kita belajar firman Tuhan harus kita sudah mengerti, luar biasa, kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa diri kita, keberadaan diri kita, dan kita mengerti siapa diri kita, pasti berkesukaan cita luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kita nggak usah buka ayatnya, tapi kita sudah sering mendengar Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, bukan meninggalkan ya, sebelum naik ke surga dia berjanji dia akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus diberikan supaya berkuasa atas diri kita. Banyak sekali orang salah penafsiran pengertian tentang dipenuhi Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Ini menjadi kacau dalam kehidupan beribadah. Kacau dalam pemikiran, cara berpikirnya. Menghadapi dosa, menghadapi kuasa dosa, kacau semuanya. Banyak sekali orang berpikir bahwa seseorang itu kalau dikuasai Roh Kudus, seluruh tubuhnya itu dikuasai Roh Kudus, otomatis cara berpikirnya juga, semuanya juga bukan seperti itu. Roh Kudus berkuasa, setiap anak Tuhan, Roh Kudus dimeteraikan, saat itu juga Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Artinya apa? Berkuasa atas segala dosa yang selalu menghibit kita, dia lebih berkuasa. Sehingga setiap anak Tuhan yang ada Roh Kudus, tidak ada kuasa setan yang ada dalam dirinya. Amin. Roh Kudus berkuasa penuh itu. Tapi Roh Kudus tidak mengambil alih hidup kita. Dia memimpin kita. Amin. Dia memimpin kita. Nah, ini harus kita mengerti dengan baik soal ini dulu. Setiap anak Tuhan yang sudah mengaku Roh Kudus diberikan bagi setiap anak Tuhan, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu tidak pernah keluar masuk lagi. Roh Kudus hadir dalam hidup kita dalam satu pengertian, dia berkuasa atas hidup kita, kuasa dari dosa. Amin. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Ya, ini kita harus mengerti ini dengan baik. Artinya apa? Rasul Paulus, dia percaya. Roh Kudus sudah ada dalam hidupnya. Amin. Roh Kudus berkuasa atas hidupnya. Amin. Amin. Tetapi dia di Roma pasal 7 dia ngomong apa? Roh penurut tapi daging lemah. Sehingga dia ngomong apa? Untung aku punya Kristus. Kalau Roh Kudus berkuasa, terus berkuasa dalam arti dia mengambil alih hidup kita. Sampai dengan daging-daging kita dia ambil alih, keinginan kita semuanya di dalam pimpinan Roh Kudus.
Ya, Rasul Petrus tidak ngomong seperti itu, betul ya? Karena dia sudah berjalan di dalam, dikuasai Roh Kudus penuh, nggak bisa jatuh dalam dosa lagi. Buktinya kita masih bisa jatuh nggak? Jatuh. Ya, berarti Roh Kudus dikatakan berkuasa, itu bukan dia menguasai seluruh sampai dengan kedagingan kita dia menguasai, enggak. Tetapi kata berkuasa itu memiliki sebuah pengertian, dia berkuasa atas dosa. Amin. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi kenapa kok kita bisa jatuh dalam dosa? Itu proses. Tapi roh itu tidak mungkin kalah. Amin. Setiap orang yang dipilih oleh Tuhan, setiap orang yang sudah diberi kuasa roh, pada akhirnya pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ini karya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dia lakukan apapun juga. Bisa kita jatuh, tapi Allah akan mengangkat kita. Amin. Yang amin satu orang. Amin. Ya. Kalau kita mengerti dengan baik, apa sih keuntungannya dalam kehidupan? Karena firman Tuhan ya, firman Tuhan yang saya sekarang pelajari, saya kalau cuma membuka eksposisi mengajar saja, tetapi tidak dipraktekkan dalam pengertian dalam kehidupan, akhirnya jadi pengetahuan toh. Ngerti maksudnya? Ngerti firman Tuhan, tapi gunanya apa sih firman Tuhan di dalam hidup? Ini yang penting. Karena nanti kita di sorga ada firman Tuhan ini sudah. Karena sudah selesai semua. Firman Tuhan ini diberikan untuk menghadapi kehidupan ini. Amin. Jadi kita belajar Tuhan ini tujuannya untuk apa? Supaya kita ini hidup berkemenangan. Supaya kita ini tahu dalam hidup ini apa yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan ngomong apa? Kamu hidup bukan hanya oleh makanan saja, tetapi oleh firman. Amin. Itu kita ngerti dengan baik. Apa sih? Kalau kita mengerti tentang Roh Kudus itu berkuasa atas dosa kita, gunanya apa sih dalam hidup ini? Ada spirit apa yang ingin kita pelajari mengenai soal ini dengan baik? Kalau seumpama kita berpikir, aku ingin supaya Roh Kudus berkuasa atas diriku sepenuhnya dari mulai rambut, sepenuhnya saat tubuh daging semua dikuasai dia. Buktinya, pikiran kita kudus. Mungkin dari wajah, dari atas sampai sini bisa pakai pakaian kudus, sikapnya kudus, ketemu orang, haleluya. Woi, engkau luar biasa. Tapi pikirannya bisa macam-macam enggak? Tuhan lihat ininya apa lihat ini? Pakaiannya, kan lihat di ini toh. Orang bisa, wah aku dikuasai Roh Kudus sampai jatuh kejet-kejet gulung kuping semuanya dikuasai Roh Kudus, ngomong kosong gitu. Roh Kudus tidak pernah bekerja seperti itu. Dia berkuasa atas kita. Artinya apa? Kita tidak dikuasai oleh dosa di dalam roh. Daging masih gak tahan, ngerti maksudnya? Roh Kudus memimpin kita supaya kita hidup berkemenangan. Disempurnakan di dalam Kristus. Ini kalau kita ngerti dengan baik. Waduh, aku ingin lakukan dosa. Kalau aku mengaku Roh Kudus berkuasa atas dosa, aku harus menang. Amin. Aku harus bisa melawan ini, gitu loh. Dosa apapun juga bentuknya, aku harus bisa. Karena apa? Roh Kudus sudah berkuasa kok atas dosa. Sehingga yang selama ini kita jadi ambigo enggak? Kalau kita merasakan bahwa Roh Kudus diberikan bagi kita, gunanya apa? Kok aku gak kerasa ya? Karena enggak ngerti firman-Nya, tahu maksudnya? Dia berkuasa atas dosa, tapi tubuh ini loh masih tidak tahan. Ya, sudah kamu kolesterol, ketok bebek sinjai, trigliseridnya naik, waduh, mulut ini gatel semua rasanya ya, yo ya. Ya, rasanya kayak gremet-gremet gitu rasanya kalau nggak di cokotan gitu nggak enak. Padahal sudah dikasih tahu nggak boleh. Itu seperti itu. Teman saya kena kanker stadium 4. Dokter sudah ngomong, jangan makan sate, gitu ya. Karena sate itu kan ada apa namanya kalau dibakar itu apa? Ya enggak tahu lah, yang hitam-hitam itu loh. Ya, bukan arengnya.
Nggak makan areng orangnya jaran kepang. Tapi daging yang terbakar hitam-hitam itu penyebab kanker toh. Itu bisa dikasih tahu nggak boleh, tapi dia kalau nggak makan sate nggak bisa makan. Rasanya setiap hari kepingin makan sate. Sudah stadium 4 di kemo. Jalan tuh semoyongan, belani apa? Ngambil sepeda motoran cari sate. Makan sate Mas Ian. Katanya enggak kuat. Kalau nggak makan sate nggak bisa. Loh, itu kayak apa itu kayak gitu tuh. Padahal dia ngomong cinta Tuhan. Waduh, setelah dia dikasih divonis kanker stadium 4, saya lihat setiap hari baca firman, Tuhan tolong, kuasai pimpin aku, ketok sate gak kuat. Itu karena tidak mengerti. Roh Kudus itu memimpin kita, bukan hanya sate. Segala sesuatu yang gak baik, kita bisa menang. Amin. Karena apa? Firman-Nya berkata dalam kehidupan kita. Dia berkata dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Jangan, tubuhmu adalah baitku, jagai ini. Kamu harus menang, kamu harus kuat. Dia ajari kita luar biasa. Dia berbicara terus melalui firman. Amin. Itu kita ngerti dulu dengan baik. Jadi orang enggak ngerti di sana, kepingin dikuasai Roh Kudus. Wah, enggak tahu kejet-kejet kayak apa ini merasa dikuasai Roh Kudus. Betul apa salah? Salah. Bukan seperti itu. Arti dikuasai Roh Kudus, itu kita berkuasa atas dosa. Kita harus menang. Daging kita lemah, kita dipimpin Roh Kudus lagi supaya kita menang atas itu. Amin. Dia memimpinnya caranya kayak apa? Diingatkan. Dia penghibur. Pada waktu kita jatuh, dia menghibur kita. Dia penolong. Penolong itu artinya apa? Bukan menolong gak punya duit nanti dia kasih hikmat supaya punya duit. Bukan. Kalau kayak gitu enggak perlu Roh Kudus. Cari aja orangnya pinter dagang. Roh Kudus itu menolong apa? Kita ini manusia yang enggak ngerti siapa itu Allah. Amin. Enggak ada seorang pun yang bisa kenal Allah. Allah itu tidak terpikirkan oleh kita. Enggak ada dalam hati kita. Enggak ada dalam hati kita apapun enggak bisa kita memikirkan Allah. Orang tanpa firman Tuhan merasakan bahwa dia itu kenal Allah, pasti salah. Itu bukan Allah. Manusia sudah berdosa dengan kekuatan apapun juga nggak bisa kenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengenalkan dirinya. Amin. Dia mengenalkan dirinya melalui apa? Melalui firman-Nya. Tidak ada seorang pun bisa mengerti firman kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Amin. Di dalam 1 Korintus jelas. Apa yang tidak ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu Tuhan berikan bagi kita, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Roh Kudus diberikan bagi kita. Roh Kudus memberikan satu iluminasi kekuatan dalam pikiran kita supaya kita bisa kenal firman Tuhan. Dia menolong kita dalam hal ini. Kita tidak ngerti, dibuat mengerti. Itu loh Roh Kudus. Mengerti Tuhan itu luar biasa enggak? Kenal Tuhan itu luar biasa enggak? Lebih mahal dari apapun juga. Lebih mahal dari emas permata. Lebih mahal daripada harta apapun juga dalam dunia ini, betul gak? Itu loh yang Tuhan berikan bagi kita. Itu Roh Kudus menolong kita supaya kita kenal. Hebatnya apa kalau kita kenal Tuhan? Maka kita akan menghadapi hidup ini dengan apa? Sukacita. Dibuktikan dengan siapa? Seluruh rasulnya, benar gak? Rasulnya menghadapi masalah segitu banyaknya, dia tetap bisa bersukacita. Karena apa? Dia kenal siapa itu Tuhan. Nah, bagi yang nggak mau jadi rasul, nggak apa-apa. Ya, nggak semua orang jadi rasul. Tapi firman Tuhan ini dahsyat. Dimengerti dengan baik akan mengakibatkan apa? Sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau pengertian firman Tuhan kita mengerti dengan salah, tanpa kuasa roh diberikan bagi kita, bahaya. Bahaya sekali. Orang tidak sadar tentang hal ini. Dikasih tahu di dalam kitab Kejadian, coba kita lihat kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal 1 dulu. Ayat 26. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Ini aja, kemarin sudah saya jelaskan toh. Serupa dengan gambar Allah itu apa sih tujuannya? Serupa dengan gambar Allah itu ya apa? Allah itu ada gambarnya. Allah itu roh, tidak bisa digambar toh. Allah itu roh. Tapi kenapa Tuhan ngomong serupa dengan gambarnya? Sama. Artinya apa? Dia bisa menciptakan segala sesuatu. Kita diberi kuasa untuk bisa seperti itu. Tapi segala ciptaan yang diberikan kepada kita melalui otak kita ini tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Setuju? Untuk memuliakan Tuhan? Amin. Kalau tidak memuliakan Tuhan, kita akhirnya menderita enggak? Menderita. Pasti itu. Tapi manusia karena dosa, ya toh, hal yang Tuhan berikan mampu mencipta segala sesuatu, kita pakai untuk apa? Menyenangkan daging kita, benar gak? Menyenangkan, ini loh daging tetap. Tidak ada seorang pun yang menyenangkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengasihi Tuhan. Betul loh, dikasih tahu dalam Roma pasal 3. Mereka seteru. Mereka gak suka dengan Tuhan. Sehingga apa yang mereka diberikan satu kuasa untuk dapat mampu mencipta, mereka pakai untuk memuliakan diri mereka masing-masing. Akhirnya mereka terjebak dengan pikiran mereka sendiri. Nah, Tuhan kembalikan sekarang. Kita sudah mengenal Tuhan. Segala sesuatu yang kita diberi oleh Tuhan, kita pakai untuk segala kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, di sana kita harus mengerti dulu dengan baik. Apakah sudah kita pakai hal ini dalam kehidupan kita? Atau kita pakai untuk daging kita? Kalau kita pakai untuk daging kita, kita bisa puas? Kita bisa puas? Segala kepintaran kita, segala kemampuan kita untuk menciptakan segala sesuatu, kalau kita pakai untuk daging kita, kita bisa puas? Bisa, sementara. Amin. Sampai dengan ibadah pun kita buat seperti itu, enggak? Orang menciptakan ibadah bagaimana caranya bisa memuaskan diri. Tapi sifatnya sementara. Tidak mengerti makna sesungguhnya. Tidak mengerti, sudah dikasih tahu, kalau kamu menyembah aku, menyembahlah dengan roh dan kebenaran. Artinya apa? Datang dari rumah, itu sudah memiliki hati untuk melakukan hal itu enggak dalam ibadah. Harusnya seperti itu enggak? Tapi kalau yang dipikirkan, wah nanti di ibadah situ ada artis yang ngakunya enak. Ya, kepikir lihat itu ya, di PTC ya. Ada artis, itu sudah bukan ibadah, ngerti maksudnya? Karena tujuannya sudah salah tuh. Sampai di sana yang terjadi apa? Bisa nyembah? Bisa. Wah suara nenek aku ikut nyembah. Hanya emosi saja karena hatinya bukan dibawa di dalam ibadah. Ini diingat dengan baik. Manusia itu luar biasa, bisa menciptakan segala sesuatu. Tapi tujuannya untuk daging sendiri, tidak akan dipuaskan. Daging ini dipuaskan dengan apa? Siapa yang bisa memuaskan daging? Gak bisa. Salomo itu loh, di dalam kitab Pengkhotbah, jelas sekali toh. Dia bisa sampai berkata apa? Apa yang aku lihat mataku, apa yang ku ingini, pasti aku dapat. Wih, luar biasa enggak itu? Dia ingin apapun dapat, tapi dia ngomong semuanya sia-sia. Betul enggak? Enggak percaya? Cobaan dalam hidup. Nyata kok, rasanya bisa puas. Ayo, kepingin punya apa? Bisa puas? Enggak bisa, cuma sementara. Mau punya apapun juga orang enggak bisa sekaya Salomo kok. Gundiknya itu yang salah satu dia saking apa namanya? Supaya bisa memuaskan latar tamannya itu loh ditaburi permata. Enggak gila dah. Kayaknya sak berapa permata dipakai cuma satu-satu dia taburkan di bawah. Tapi dia ngomong apa? Semuanya sia-sia. Hikmahnya dikatakan apa? Tidak tertanggingi. Tapi dia sendiri ngomong apa? Sia-sia. Kalau bukan untuk Tuhan. Terus kita ngomong, alah kok bisa? Ya.
Kalau kok bisa kayak gitu, ya nomor satu itu toh. Kok bisa ngomong Tuhan nomor satu, orang bodoh itu. Nggak usah kaget, firman Tuhan kan juga ngomong toh. Bagi orang yang nggak kenal Tuhan, segala sesuatu yang dibicarakan dalam firman Tuhan, itu adalah kebodohan. Tapi nyatanya kayak apa? Banyak sekali orang yang mengalami kesengsaraan, banyak orang yang mengalami kesusahan. Kalau tidak berjalan bisa bersama Tuhan. Bersama Tuhan hatimu dipuaskan. Amin. Itu loh Tuhan. Nah, kita sekarang lebih dalam lagi. Ini penting. Ini sangat penting. Kenapa? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke 20 berapa ini? Kejadian 2 ayat 18. Ini kesalahan cara berpikir tentang penolong sebagai penolong perempuan mengakibatkan kesengsaraan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang menjadi tekanan dalam pikiran kita kebanyakan apa? Seorang penolong yang sepadannya gak pernah dipikirkan. Seorang penolong itu bukan jadi seorang asisten, ngerti maksudnya? Seorang penolong itu bukan jadi seorang asisten. Asisten itu apa? Pembantu, ngerti ya? Tetapi apa? Seorang penolong itu melengkapi dan mendukung, selalu melengkapi untuk mendukung segala sesuatu bagi laki-laki ini. Dalam situasi apapun juga, si perempuan ini selalu mendukung dan melengkapi. Waduh, kalau mendukung dan melengkapi artinya tanpa perempuan, laki-laki ini berarti kurang lengkap enggak? Woi, yang lagi enggak usah sombong. Ya, jadi kalau tanpa perempuan, laki-laki ini kurang enggak lengkap. Ya, dia melengkapi dan mendukung. Penolong itu dia betul-betul penolong, bukan asisten, tapi dia melengkapi dan mendukung. Nah, yang ingin saya bahas karena di sini banyak perempuan apa banyak lakinya? Ya, hampir seimbang tapi banyak perempuannya. Saya akan membahas tentang perempuan ini dulu, nanti yang laki juga tak bahas. Ya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, harusnya saling melengkapi. Betul tak? Saling melengkapi, saling mengasihi. Dan yang menjadi satu masalah, pengertian tentang penolong. Penolong itu dalam bahasa aslinya itu, bahasa Ibraninya itu dibaca aser. Bukan aser saja, tetapi lebih daripada itu, yaitu dalam satu pengertian aser kenekdo. Kenekdo itu artinya pelengkap. Bukan cuma penolong sebagai asisten, tapi pelengkap artinya. Pelengkap, melengkapi. Ini harus benar-benar dimengerti dengan baik. Melengkapi. Jadi sehingga perempuan itu kalau di dalam kehidupan rumah tangga yang laki selalu merasa apa? Kamu harus nurut. Kamu itu penolong. Kamu itu udah nolong aku. Kamu itu kayak gini itu. Pengertian yang salah. Harusnya saling melengkapi. Nanti kita sama-sama belajar. Saya akan mencoba dulu kepada yang perempuan. Kita coba buka di dalam Amsal. Amsal pasal 31 mulai ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kok permata tok ya?
Kok gak, dia lebih berharga dari sebuah mobil Lamborghini gitu ya. Ataupun juga. Permata itu sesuatu yang mulia, permata itu sesuatu yang dianggap di dalam dunia itu sesuatu yang sangat berharga. Amin ya. Jadi kita mengerti soal ini ya. Jadi istri yang cakap, ia lebih berharga daripada permata. Pertanyaan saya, yang cakap itu modelnya apa? Ya, coba yang laki-laki menilai istrinya berapa? Kalau angka dari 10 sampai 100, istrinya dikasih angka berapa? Mulai dibayangkan. Saya kasih angka Cibing-bing 90. Wah, dia langsung hitungnya mekar-mekar San. Ya, coba dikasih angka berapa? Istri yang cakap itu harusnya kayak apa? Ini kita harus sama-sama berpikir, istri yang cakap itu kayak apa? Yang jago dagang, wah bisa luar biasa, bisa cari no duit. Atau istri yang cakap itu bisa jagai anaknya saja. Istri yang cakap itu atau bisa mengambil alih segala sesuatu. Pokoknya masalah semua karena istrinya yang seperti ini beres. Apakah seperti itu? Semuanya diem ini. Ya, yang perempuan enggak ngerti apalagi yang laki ya. Ya, jadi istri yang cakap itu modelnya kayak apa? Ini gawat sekali loh ya. Banyak sekali perempuan sudah ngomong gini. Aku setengah mati. Sebetulnya yang tugasnya orang laki ini. Aku sudah lakukan semua kayak gini. Ije enggak ngerti aja. Bacut ini. Tak racun bisa nanti. Ya. Dan ini kalau ada dalam istri-istri yang seperti gini hari ini pasti bisa bertobat. Yang Tuhan maksud sebagai penolong itu bukan penolong di dalam waktu susah saja. Seperti dalam firman Tuhan, di dalam pernikahan, jadi pernikahan apa? Aku akan menolong, aku akan menjadi seorang penolong dalam keadaan suka dan duka. Suka dan duka itu artinya pelengkap, ngerti maksudnya? Melengkapi dalam situasi apapun juga. Nanti yang suami-suami ini pasti senang dulu kalau dengar ini. Tapi nanti yang suami-suami, yang laki-laki juga pasti seimbang lah. Ya. Yang pertama, istri yang cakap siapa akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Waduh, kalau orang ngomong punya istri kayak gini, hoki luar biasa. Ngerti maksudnya? Luar biasa ini, istri kayak gini. Modelnya apa? Coba kita lihat. Ini digambarkan ayat seterusnya sampai dengan ayat 31. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wih, luar biasa enggak? Hati suaminya percaya kepadanya. Ini perempuan ini bisa dipercaya dalam situasi apapun juga. Mau soal manajemen, mau soal kesetiaan. Ini aja sudah. Seorang laki-laki kalau sudah punya istri kayak gitu senengnya luar biasa enggak? Woi, seneng toh? Percaya penuh. Soal uang, waduh wes gak mungkin bojoku royal gitu. Hatinya tenang ya, pergi kemana, wah dia bisa manajemen dengan baik, benar ya? Nyeleweng matanya enggak mungkin pindah ke lain hati. Kalau sudah kayak gitu tuh sudah luar biasa bahagia enggak? Woi, istri enggak pernah nyeleweng, enggak pernah melirik ke lain hati. Tapi kalau lihat barang gak kuat deh. Dompetku dikuras habis, itu sengsara loh yang laki, bener gak? Yang banter siapa ngomong betul ini. Ya. Tapi ini enggak seperti itu. Terus ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Punya istri kayak gini nih luar biasa loh. Benar ya? Seumur hidupnya ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur hidupnya. Tidak berbuat jahat. Ini kalau didalamkan ya. Ingat pada waktu pacaran, perempuan itu kalau dijak ngomong pada waktu pacaran rasanya semenengnya setengah mati enggak? Kayak apa? Waduh, ditanyai satu jawabnya bisa 10. Yang laki juga kayak gitu. Pada waktu pacaran saya sama Cik Bing-bing, setiap hari datang jam 7 pulang jam 10, sing diomong nopo gitu.
Selama 4 tahun, duduk orang dua tok ngomong apa itu? Tapi kok betah gitu loh. Sekarang ketemu ngomong paling 3 kata. Ya? Cek repot aku, main masak, ngantuk aku capek. Barusan dijak ngomong, Bing itu tadi filmnya bagus ini. Sih, aku ngantuk capek kakek masak. Saya pulang kerja, itu tadi urusan aku capek tidur. Jahat nggak itu? Tapi terjadi kayak gitu terus enggak? Nilainya sudah bilang berapa 10 ya? Nanti kan 1 sampai 10 toh. Yang nanti ayat yang ke-10 dia dapat 90. Ayat yang ke-11 hilang 10 karena dia enggak mungkin nyeleweng orang laki, tapi kalau di PTC matanya enggak kuat. Hilang 10, 12 hilang 10, 90 tinggal 70. Coba kita cek terus. Ia mencari bulu domba dan ramai dan senang bekerja dengan tangannya. Wah, dia dapat 10 lagi, balik 80. Meskipun dia tidak kerja nyari duit, tapi dia di rumah bekerja luar biasa deh. Masakkan anak saya, wah dia rajin. Bangun 4:30 sudah masak kayak gitu. 80. 14. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi suaminya dan anak-anaknya tidak pernah telat untuk makan. Jadi selalu dia sediakan dan itu yang diberikan makanan yang terbaik. Dikatakan ia serupa kapal-kapal saudagar, itu dia menyediakan yang terbaik untuk keluarganya. Tambah 10 kembali 90. Terus ia bangun kalau masih malam. Enggak sampai malam deh, jam 4 lah. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan perempuan. Dia tangani sendiri, jadi nilainya dia tambah 10, 100. Sampai di sini dia nomor 15, 100. Siapa yang punya istri kayak gitu? Atau kalau pagi gak bangun, tidur terus? Ya. Ini penilaian toh, jelas toh. Ya, saya teruskan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Luar biasa ini, dia jago dagang. Ngerti maksudnya? Jadi uangnya disimpan baik dan dia bisa kembangkan. Potong 10 dia nggak bisa. Ini dia bisa lakukan ini, luar biasa. Dia bisa kembangkan perusahaan, dia bisa atur semuanya. 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Wah, dia untuk menjaga rumah tangganya dengan berjerih payah dia lakukan itu semuanya. Banting tulang dia semuanya, potong 10 lagi. Ya santai di rumah, ya. Ini betul-betul dia seorang yang pekerja luar biasa ini. Ya. 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak pernah padam. Untuk bekerja cari menjaga keluarganya, dia bekerja siang malam, tidak pernah berhenti, potong 10 lagi. Terus tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal, bekerja siang malam luar biasa untuk mencarikan nafkah. Kalau perempuan kayak gini berarti lakinya apa? Letoy, ngerti ya? Loyo, gak bisa cari duit, on, gitu. Saya enggak kayak gitu, jadi dia kembali lagi 100. Enggak, bukan seperti gitu. Tetapi ini berbicara tentang perempuan yang luar biasa. Lakinya ini pasti gak bisa kerja, gak bisa apa-apa. Satu hal yang sangat luar biasa. Pengertian penolong ya, itu bukan cuma menolong dalam situasi yang seperti
sakit atau apa yang laki gak mampu. Tetapi dalam keadaan sehat pun ini perempuan ini jadi penolong. Penolong itu apa? Pelengkap. Pelengkap dalam arti apa? Dikatakan dalam kitab Kejadian, hendaknya mereka nantinya menjadi suami istri, dua menjadi satu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, dua pribadi menjadi satu untuk memuliakan Tuhan. Sekarang dalam rumah tangga yang Tuhan ngomong toh, hendaknya mereka nanti beranak cucu. Berarti Tuhan kan menghendaki rumah tangga. Beranak cucu itu belum tentu ke rumah tangga ini harus punya anak, punya cucu. Artinya rumah tangga. Dua orang ini untuk memuliakan Tuhan. Di saat sang suami loyo, tetap sang istri ini harus menjadi pendamping supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam rumah itu. Amin. Tujuannya seperti itu. Tetap tidak boleh lepas dari apa yang Tuhan inginkan. Dan yang luar biasa kalau kita lihat di sini. Coba kita teruskan. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Luar biasa orang ini. Terus, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya karena seisi rumahnya berpakaian rangkap. Luar biasa enggak? Dia menyediakan pakaian untuk anak-anaknya. Dia menyediakan segala sesuatunya untuk rumah tangganya supaya jangan sampai rumah tangganya ada masalah. Ini harusnya tugasnya seorang laki-laki, tapi karena laki-lakinya loyo, perempuan ini melengkapi itu, dia tetap bekerja seperti itu untuk supaya rumah tangganya tidak menjadi pencemooh. Dan tugas yang sangat luar biasa di ayat ini coba kita lihat. Ia membuat bagi dirinya permandani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Dia tetap berdandan dengan baik sebagai seorang istri. 23, suaminya dikenal, ini kata kuncinya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya, dia dengan melakukan hal itu, suaminya tidak dipermalukan. Dia melakukan hal itu semua mengambil alih tugas sang suami dengan satu tujuan. Bukan nanti dia menjadi kepala rumah tangga, bukan menjadi tujuan supaya dia berkuasa, bukan. Tapi dia dengan satu tujuan, dengan apa yang dia lakukan tadi itu, supaya melalui apa yang dia lakukan, suaminya menjadi baik. Suaminya kembali kepada jati dirinya, supaya suaminya nanti akhirnya bisa dihormati. Sehingga dikatakan di sini suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, dihormati. Tujuannya seperti itu. Amin. Yang perempuan-perempuan saat ini, jika Anda memiliki mungkin suami yang seperti tadi itu, Anda jangan menjadi sombong. Anda jangan merasa sok berkuasa dan Anda mulai menghinakan suaminya. Bojoku wis pokoke keimangan tok ae, aku sing golek duit. Gak iso apa-apa. Wis ki apa? Sering denger kayak gitu enggak? Atau sering ngomong kayak gitu enggak? Enggak ada yang ngaku. Wis sembarang enggak ngerti, kita sing kerja setengah mati. Jikakan mulut, itu disebarkan orang-orang semua enggak? Sakjange dia enggak iso apa-apa, sing kisah itu aku. Nek ndak ada aku soro dia itu. Waduh, sering kan denger kayak gitu enggak? Woi. Suaminya sendiri loh. Kalau sudah kayak gitu memuliakan Tuhan. Terus yang suami, jano ngoceh apa ae, sing penting aku tidur. Urus pokok dipangani enak. Kan juga nggak harus kayak gitu tuh. Mana bisa memuliakan Tuhan? Tujuan berumah tangga supaya dua menjadi satu. Melalui dua menjadi satu ini nama Tuhan dimuliakan. Amin. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Situasi yang laki gak mampu, situasi yang laki ada masalah, yang perempuan tetap menjagai rumah tangga itu supaya tetap bisa memuliakan Tuhan dengan satu tujuan, bukan menguasai, tetapi dengan satu tujuan, menginsyapkan suaminya supaya suaminya kembali kepada tujuan
semula, yaitu apa? Memuliakan Tuhan di dalam rumah tangganya. Sehingga melalui apa yang dia lakukan itu, suaminya tetap dihormati. Amin. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan itu ngajari kayak gitu enggak? Tapi yang terjadi selama ini apa? Seorang penolong, aku sekarang memang keadaannya aku gak isa, sing isa sing wedok ya wis lah jano wis. Bapak deh. Kan kebalik, ngerti maksudnya? Harusnya kan berusaha, yang perempuan tetap mendorong supaya yang laki ini bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ini artinya seperti itu, tapi selama ini sudah keliru. Terus, ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Wah, itu luar biasa enggak ini? Istri yang seperti ini itu, dia tenang saja, ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Gak pernah pengajarannya lemah, gak ngesok, ngerti maksudnya ya? Biasanya kalau perempuan sudah berkuasa itu jauh lebih ngesok dari laki-laki enggak? Jauh, lebih kejem loh, bener gak? Nek ngomong, kau nek aku kan jadi apa kon? Jadi apa? Kecoa ta? Ya. Sembarang gak iso. Sapa sing nulung? Wah, saya pernah dikonselingi suami istri kalau berkelahi, yang perempuan kalau kadung ngelokno sing laki jauh lebih kejam daripada laki-laki ngolokin si perempuan. Terus 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya, berbahagia pula suaminya memuji dia. Wah, luar biasa bijaknya, luar biasa baiknya ya. Terus 29, banyak wanita telah berbuat baik tetapi kau melebihi mereka semua. 30, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Ini kuncinya lagi. Kenapa dia lakukan itu semua? Tujuannya satu, dia ngerti arti rumah tangga yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Dia mengerti tujuan berumah tangga. Takut akan Tuhan itu bukan Tuhan itu di ibarat seperti kita ketemu harimau, bukan. Tapi takut akan Tuhan itu apa? Menghormati. Menghormati. Memuliakan Tuhan. Tahu siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Hal ini luar biasa kalau dilakukan dalam kehidupannya. Terus, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ini sesuatu yang betul-betul luar biasa yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena sekarang ini banyak sekali masalah apa dalam kehidupan ini. Cari duit tambah sulit enggak? Tambah sulit enggak? Sulit. Semua orang ngomong kok, aduh saya baca berita, tambah sulit, tambah berat. PHK banyak, persoalan banyak, bukan persoalan di negeri kita toh, di seluruh dunia persoalan tambah berat. Kalau ini tidak didasari dengan kebenaran firman Tuhan yang dipegang, rumah tangga dulu mungkin yang kerja, mungkin yang laki tok, tapi sekarang nggak cukup, harus suami istri untuk mencukupi kebutuhan. Dan sing istri tidak boleh mengeluh, ngerti? Waduh, ini sajangnya kan tugasnya laki-laki cari duit, aku di rumah harusnya kan cuma seperti ini toh, sudah dibela nih kayak gini, cerewet, wah mulai macam-macam. Firman ini dipegang dengan baik, amin. Saling melengkapi, saling menjagai. Ada satu hal yang indah yang akan terjadi dalam rumah tanggamu. Nama Tuhan dimuliakan. Ini penting, ini gampang-gampangnya seperti itu. Jangan kita pakai hikmat yang dunia berikan, dengan segala cara kita merasa ini paling benar. Pikiranku ini paling benar.
Kembali lagi kepada firman, tujuan semula, dua menjadi satu. Tujuan semula laki-laki sendiri gak baik, diberi penolong yang sepadan. Tujuannya satu, supaya apa yang menjadi dua ini bisa melakukan tugasnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan kita mulai mengerti, memuliakan Tuhan itu yang bahagia, paling bahagia siapa? Kita. Karena saat kita memuliakan Tuhan, pasti kita dipuaskan oleh Dia. Amin. Kalau kita tidak ngerti hal ini, ya rasanya goblok, buat apa untuk Tuhan? Yang penting untuk diri kita sendiri. Sehingga tidak secara langsung, kalau rumah tangga tidak memiliki pengertian yang seperti ini, yang laki bisa egois gak? Bisa. Yang perempuan juga bisa egois gak? Apalagi yang perempuan tambah bisa, karena merasa bukan tugasnya, dia bekerja, dia cari duit, habis gitu pada waktu tertentu dia bisa seenaknya sendiri gak? Iki bukan tugasku, aku sekarang mau santai, aku mau apa sendiri, tidak usah melok-melok. Bisa terjadi seperti itu enggak? Bisa. Akhirnya sesuatu yang gak baik dalam kehidupan rumah tangga itu terjadi. Kelihatannya loh ya, kelihatannya remeh. Tapi dampaknya secara psikologi berdampak kepada anak-anak enggak? Berdampak luar biasa. Ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu pengajaran, pengertian supaya dalam kehidupan psikologi anak-anak kita, diri kita menjadi baik. Kita memuliakan Tuhan itu kok Tuhan enggak perlu kok, Tuhan sudah mulia. Tapi dengan tujuan kita memuliakan Tuhan supaya melalui hidup kita Tuhan memuliakan kita. Amin. Wah, rumah tangga itu luar biasa. Waduh, orang itu baik luar biasa. Waduh, luar biasa. Waduh, luar biasa. Yang disebutkan siapa pertama kali? Orang itu toh. Kita tidak sadar kan hal itu. Jadi kalau firman Tuhan hari ini saya sampaikan setiap saya khotbah, saya ingin sekali setiap firman yang saya pelajari, gunanya apa sih dalam kehidupan ini? Sekarang kita ngerti ya, seorang penolong itu apa? Ngerti ya? Dan kalau kita saat ini mungkin menghadapi posisi yang seperti ini, diingatkan oleh firman Tuhan. Tugasmu seorang istri pelengkap loh. Amin. Ya, dalam situasi apapun juga, kamu itu pelengkap. Kamu tetap satu, bukan untuk supaya menjadi kepala rumah tanggamu, mengatur segalanya, tapi melalui hidupmu, supaya suamimu ini dimuliakan. Melalui hidupmu, dia bisa melihat Tuhan dengan baik. Amin. Demikian juga yang suami. Wis pompong-pompong itu istri yang pinter sembarangi. Santai aku. Juga gak boleh seperti itu. Harus sadar tugasnya bagaimana. Ini penting dalam kehidupan. Ngerti ya? Supaya fungsinya menjadi baik. Setara semuanya. Loh, kalau enggak ya. Saya melihat beberapa orang dalam rumah tangga, konseling, seorang laki sudah rumah tangga, tidak mau bertanggung jawab sama sekali, dan tetap menyalahkan istrinya. Karena apa dia ngomong, dulu, masa aku salah kayak gini? Karena apa dalam kehidupannya yang bertanggung jawab mamanya. Dan dia tidak pernah bertanggung jawab, papanya itu. Papanya santai saja, keuangan apa segala mamanya. Papanya enggak ngurusi segala sesuatu itu. Sehingga dia merasa bahwa ini sudah betul. Akhirnya kayak apa? Terjadi konflik. Karena sang istri tidak mau seperti itu. Dia harus tanggung jawab, geger. Dan merasa enggak salah. Wah, kalau sudah seperti itu berat luar biasa masalahnya. Nah, ini kita mengerti ini dulu, satu. Sekarang yang kedua. Kita buka di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kita semua tahu ya, Yesus memberikan pertanyaan kepada Simon ini sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama tuh. Ya, beberapa orang mengambil dari bahasa aslinya. Tapi kalau saya ngerti tentang hal itu, tetapi saya ingin menekankan prakteknya ini apa sih? Dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan menegur Simon itu menanyai hal yang seperti ini? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau ini? Terus ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Terus, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai dengan ayat berapa tadi? 19. Sudah ya? Aku berkata kepada sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki, dan dikatakan nanti pada akhirnya Simon akan mengalami penyalipan terhadap dirinya. Apa yang kita ambil dalam peristiwa ini, dalam kehidupan kita? Kita harus tahu, pada waktu ini kan terjadi, Tuhan Yesus sudah bangkit toh. Benar ya? Tuhan Yesus sudah bangkit, bertemu dengan yang namanya muridnya, yang namanya satu itu Petrus itu. Petrus menyangkal kepada Tuhan Yesus 3 kali, benar gak? Kira-kira ya, kalau kita menjadi muridnya, terus pada waktu Tuhan Yesus mau mengalami salib itu kita menyangkal, terus dia mati ternyata dia bangkit. Kira-kira kita berani ketemu sama dia enggak ya? Satu, kedua, kira-kira ya, kalau kita jadi Tuhan Yesus, kita kayak apa sama Simon ini? Bukan Simon sama Petrus ini kira-kira kayak apa? Kamu berani-berani ketemu aku. Kamu sudah menyangkal aku, mengkhianati aku 3 kali. Kamu itu sopo, gak karu-karuan yang malas semua. Ini tapi bukan seperti itu. Tuhan ini luar biasa. Kalau dia sudah menangkap seseorang, dia tidak bisa dikalahkan dengan apapun juga. Tapi dia selalu mengingatkan. Dia gak panggil Petrus ini Kefas atau Petrus gak. Tapi dia panggil apa? Simon. Pada waktu dulu dia sebelum bertobat, anak Yohanes dia ngomong. Diingatkan. Hei, kamu itu dulu siapa? Apakah kamu mengasihi aku? Wah, itu perkataan itu memang kelihatannya biasa-biasa saja ya. Tetapi yang pada waktu dialami oleh Petrus, itu sesuatu pukulan yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Dia benar-benar kalau saya baca itu dia mengalami satu pertobatan yang benar-benar terjadi dalam kehidupannya secara luar biasa. Dia diampuni dan dia diingatkan oleh Tuhan. Hai Simon, kamu benar-benar mengasihi aku? Dengan kasih yang betul? Bukan kasih yang seperti dulu? Yang seperti dulu Simon yang lakukan dalam dirinya kayak apa? Seolah-olah dia mengasihi Tuhan kayak apa? Bahkan dia rela masuk penjara, bahkan rela dia mati untuk Tuhan toh. Tapi kenyataannya kayak apa? Wah, dia rasanya membela Tuhan luar biasa.
dengan kasih Tuhan, dengan kasih yang dunia berikan, dengan kasih yang dunia ajarkan yang selama ini ada di dalam benak Petrus, di mana kalau kita lihat di dalam Matius 16 ayat 22 sampai 23, itu kan Petrus pada waktu Tuhan berkata anak manusia akan mengalami salib, dia ngomong apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Tuhan ngomong apa? Engkau iblis. Karena apa yang ada dalam hati Simon itu yang seperti kasih yang ada di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Demikian juga seperti di dalam Matius, seperti di dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Ini pada waktu Matius pasal 16 ayat 22 dulu ya. Ini kasih yang dunia ajarkan. Pada waktu Yesus ngomong aku akan mengalami salib, dia akan mati di kayu salib. Yang terjadi apa? Petrus ngomong apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal ini. Sekali-sekali katakanlah menimpa engkau. Jangan sampai seperti itu. Ini kan dia mengasihi luar biasa tuh. Secara kehidupan dalam dunia ini apa yang Simon lakukan betul apa enggak? Betul. Sangat betul. Tetapi Tuhan ngomongnya apa? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyanglah, iblis, engkau sewaktu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yang dipikirkan manusia ini apa sih sebetulnya konteksnya ini? Tentang kasih. Sama dengan di dalam Lukas pasal 14 ayat 26. Barang siapa jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya apa? Kalau kita mengasihi orang tua kita dengan kasih yang seperti yang ada dalam kasih diri Petrus, tidak layak mengikut Tuhan. Terus apa? Apa yang harus ada dalam diri Petrus seharusnya? Apa yang harus ada dalam diri kita? Kasih apa yang harus ada dalam diri kita? Dengan spirit apa yang harus ada dalam diri kita? Kita dengan mengasihi orang tua kita, mengasihi suami kita, mengasihi siapapun, dengan kasih yang dunia ajarkan kita mengasihi orang tua kita itu kayak apa? Dilayani, diapain semua. Tuhan benci itu? Enggak, kalau cuman itu tok yang kita lakukan, hasilnya kayak apa? Kalau kita tidak mengenalkan siapa itu Tuhan. Pada waktu orang tua kita enggak ada, dia tidak menerima kekekalan. Enggak ada artinya itu semuanya. Dikatakan di dalam 1 Korintus yang sering saya katakan, seperti bunyi gong yang berbunyi, gemanya sebentar lagi hilang. Bahkan kalau orang menilai seseorang yang itu begitu baiknya sama orang tua, sampai dia membela orang tuanya, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1, bahkan dia membakar dirinya untuk hal itu semuanya, artinya mau mati untuk itu semuanya. Tetapi kalau tidak memiliki nilai salib dalam hidupnya, tidak ada artinya itu semuanya. Masakah kita dengan kasih yang seperti itu, kita disuruh membenci kasih yang seperti itu, kita disuruh memberikan kasih yang sesungguhnya dalam Kristus, kita enggak mau. Terus kasih yang dalam Kristus itu kayak apa? Ada satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mau bentuknya apapun juga, kita mengasihi orang tua kita, yang sudah kita tahu dia begitu mengasihi kita secara luar biasa. Kalau tujuannya satu, bukan mencapai kekekalan, kita bisa kecewa. Mama aku sudah tak ladeni kayak gini, cerewet setengah mati. Males aku wis. Bisa seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk Tuhan, kita tidak bisa berbicara dalam mulut kita males. Karena apa?
Melalui apa yang kita lakukan supaya mamaku bisa mengenal Tuhan. Kalau supaya bisa mengenal Tuhan, kita tidak akan bisa dikecewakan. Kita tidak bisa menjadi putus asa. Karena segala perbuatan kita tujuannya satu. Supaya melalui apa yang kita lakukan ini, dia makin mengasihi Tuhan. Dia makin tahu siapa Tuhan dalam hidupnya. Kalau sekarang tiba-tiba kita mulai jauh sama dia akan menilai kita apa? Akan menilai Tuhan kita apa dalam hidup kita? Yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita seperti itu. Sehingga Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, yang pertama, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku dengan kasih yang aku berikan kepadamu. Amin. Kalau itu yang dipegang pada akhirnya sampai yang ketiga kali, maka kita tidak akan berputus asa saat kita mengasihi siapapun juga dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, semuanya, engkau tidak akan merasa kecewa punya suami yang mungkin hari ini letoy. Atau punya istri hari ini yang letoy juga. Engkau tidak akan kecewa, karena tujuannya satu. Melalui perbuatanmu itu, melalui kasihmu itu yang kau berikan, dia bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Dan dia akhirnya terselamatkan. Amin. Itu yang menjadi perjuangan. Kalau enggak, yang menjadi perjuangan apa? Hanya cuma nilai diri kita sendiri. Betul enggak? Aku sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini, sudah seperti ini. Kok masih kayak gitu? Itu bisa kecewa kita. Tapi kalau kita lakukan semuanya untuk Tuhan, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan putus asa. Karena Roh itu akan menolong kita selalu dan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi situasi apapun. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kelihatannya hal ini yang diajarkan pagi ini kelihatannya kok cuma gitu toh. Tapi ini satu kehidupan yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Di dalam kehidupan ini bermacam-macam hal yang terjadi di dalam kita melayani Tuhan. Tuhan itu bekerja secara luar biasa bagi kehidupan orang-orang tertentu. Ada sewaktu keluarga di mana istrinya itu tiba-tiba mengalami satu sakit dan dia kena kanker. Mereka itu suami istri saling mengasihi secara luar biasa dan mereka mempunyai 2 orang anak. Pada akhirnya sang istri ini karena kankernya sudah stadium 4, tubuhnya mulai tidak kuat. Dan dia merasa suatu saat dia akan dipanggil Tuhan. Dia mulai tambah lemah. Dan dia manggil anaknya yang agak besar. Dia ngomong, "Nak, suatu saat kamu nanti sebagai seorang perempuan, kamu akan mengalami masalah. Yaitu apa? Kamu nanti akan datang haid, kamu akan seperti ini, kamu tidak usah takut." Diajarkan. Terus yang kedua, dia ngomong, "Nanti pada waktu mama dipanggil sama Tuhan, kamu harus siap-siap ya. Suatu saat papamu kan masih muda. Papamu nanti akan membawa mama baru. Dan pada waktu mama baru itu datang, kamu harus siap-siap mengasihi mamamu baru itu. Kamu harus carikan bunga yang terbaik, kasihkan ke dia, supaya papamu jadi senang." Orang bisa ngomong seperti itu karena apa? Biasanya manusia kalau saling mengasihi itu rasanya kayak apa? Kasih ono tahu papamu jok sampai kecantol perempuan lain lagi ya. Sampai mati suruh sendirian, suruh apa, tidak pernah memikirkan orang lain tapi memikirkan diri sendiri. Tapi dia bisa memiliki hati yang seperti itu karena dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi dia ingin orang lain menjadi bahagia melalui hidupnya. Bisakah kita memiliki hati yang seperti itu? Tidak gampang. Tanpa kuasa Roh hadir dalam kehidupannya.
Karena cinta itu seringkali membuat satu kebohongan dalam kehidupan kita yang kita tanpa sadari. Sebetulnya kita cinta diri kita sendiri secara luar biasa. Ada sebuah lagi cerita dalam kehidupan. Ada suami istri saling mengasihi luar biasa. Mereka sudah cukup umur saling mengasihi. Suatu saat, dua orang tok, anaknya ada di luar kota. Dan dua orang ini suatu saat kesepian. Dan suaminya ngomong sama istrinya, ayo kita jalan-jalan. Mereka jalan-jalan, mereka masuk ke sebuah toko binatang. Dan istrinya senang sekali dengan seekor anjing. Padahal suaminya ini alergi dengan anjing. Tapi istrinya ngotot minta beli anjing. Suaminya, ya wis beli ya. Anjingnya dibawa pulang. Sampai di rumah sama istrinya, nanti tak mandi, tak gini kan kamu supaya enggak alergi gini-gini. Dimandiin apa? Saking sayangnya istrinya, anjingnya ditidurkan di ranjang. Suaminya kena bulunya anjing itu, setiap tidur malam-malam itu wahing-wahing batuk-batuk luar biasa. Suaminya itu mau dibuang kayak apa ini? Mau digain kayak apa ini? Dia mau ngomong kayak apa ini? Suatu saat istrinya ditelepon, diundang sama saudaranya, ada pernikahan di luar kota. Dan istrinya ngomong, suamiku aku akan ke luar kota. Jagaan ya, Kathy ini, anjing kecil ini, jangan sampai hilang lo ya. Kamu harus tetap jaga ini dengan baik ya. Oh iya. Ditinggal pergi sama istrinya. Begitu pergi sama suaminya, anjingnya dipegang, masukkan karung, dibawa. Dia berapa hari tersiksa itu, berapa bulan dia merasakan itu semua. Mengancang, kasih batu yang banyak, bawa tengah sungai, lempar. Mati anjingnya. Ya, sore harinya istrinya telepon, Kathy bagaimana? Waduh, aku lupa aku. Taruh di mana ya? Tadi pintunya terbuka, mungkin ucul, dia ngomong kayak gitu. Waduh, istrinya bingung, istrinya itu sayang setengah mati sama anjing itu. Istrinya ngomong, kok bisa kayak apa sih? Kayak gitu aku cepet-cepet balik. Istrinya malam datang, di mana anjingnya? Waduh, lepas. Wah, suaminya pura-pura cari. Istrinya nangis berhari-hari, dia ngomong gini, wis gini aja, kita ada fotonya anjing itu, kita tempelkan di setiap jalan, kita tulis, barang siapa menemukan ini, dikasih $100. Padahal anjing itu harganya $75. Wah, istrinya merasa, waduh suamiku cek baik. Ya, ditempelkan. Boleh 3 hari, gak ketemu, istrinya susah lagi. Ngomong sama suaminya, ini kayak apa gak ketemu? Wis tak naikkan $1.000. Wah, istrinya langsung nangis, suaminya dipeluk, kamu sayang aku ya, luar biasa kamu ya. $1.000 itu sangat banyak loh kamu. Waduh, aku tahu kamu mengasihi aku luar biasa. Sampai $1 juta pun gak ketemu, mencemplung laut. Ngerti artinya? Mereka saling ego enggak? Yang suami wahing-wahing kena anjing, istrinya pokok dia seneng gak mau tahu. Ngerti ya? Yang suami, istrinya kesukaannya, masukkan ke laut, ke sungai. Itu cinta. Itu hanya keegoan. Dan itu banyak sekali manusia seperti itu. Jangan ngomong kayak gitu sama suamimu, istrimu. Di rumah curiga kayak gitu, ini di gereja dia cari apa ini? Enggak boleh memiliki hati yang seperti itu. Ya, harus memiliki hati bagaimana? Ketulusan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelengkap, kita harus menjaga ini terus dalam kehidupan. Kalau ini terjadi, betapa indahnya hidup ini, betapa sukacitanya hidup ini. Hal ini harus ada dalam kehidupan anak Tuhan. Karena saat ini, makin hari makin berat. Dan ini bisa terjadi dimanapun juga. Oleh karena itu, kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan yang benar, ngerti yang benar. Sebagai istri penolong, sebagai suami yang mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Seperti Kristus mengasihi gerejanya. Ngerti maksudnya? Rela berkorban. Siap lakukan itu semua. Sehingga kalau kita memiliki istri yang begitu cakap, begitu baik,
bersyukurlah, berterima kasihlah, tetapi engkau cepat kembali sebagai seorang imam dalam keluargamu. Sehingga nama keluarga ini untuk memuliakan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Ini penting, ini diingatkan. Sehingga kita pulang dari tempat ini, yang mungkin lihat suaminya dulu blenger, atau suaminya blenger, mulai ada rasa apa? Aku sebagai pelengkap, sama-sama saling melengkapi. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesukaan. Mulai sekarang, kalau diajak ngomong sama istrinya, ya saya juga ngelirik Cik Bing Bing, aku siap mau diajak ngomong. Gitu. Yang istri juga kayak gitu, diajak ngomong titik, ngantuk. Wih capek aku ngantuk. Waduh, mana bisa? Ya, nggak boleh seperti itu. Harus saling melengkapi, harus saling mengasihi. Bagaimana caranya? Seturut firman Tuhan. Penolong bukan asisten. Penolong adalah pelengkap dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan.